Malam itu seharusnya menjadi akhir pekan biasa bagi kami. Aku, Sari, dan Andre, 3 sahabat yang sudah bertahun-tahun menghabiskan banyak waktu bersama, memutuskan untuk mendaki ke sebuah bukit di pinggir kota yang katanya masih sepi, belum terjamah wisatawan. Andre yang paling semangat, katanya dia menemukan lokasi itu lewat forum misteri di internet. Tempatnya tidak tercatat di Google Maps, tapi justru itu yang membuat kami tertantang. "Ayolah, sekali-sekali ke tempat yang belum banyak orang tahu," katanya waktu itu. Dan dengan bodohnya, kami ikut saja. Kami tak tahu bahwa langkah pertama yang kami ambil ke dalam hutan itu adalah langkah terakhir kami di dunia nyata. Awalnya semuanya terasa normal. Kami berjalan sambil bercanda, merekam video untuk vlog kecil-kecilan. Hutan itu memang sunyi, tapi terasa damai. Tidak ada suara kendaraan, hanya suara angin dan dedaunan. Tapi seiring matahari mulai turun, suasana mulai berubah. Jalan yang tadi tampak jelas perlahan menghilang. Kami sudah menandai pohon-pohon dengan tali berwarna agar tak tersesat, tapi anehnya, tali-tali itu mulai menghilang satu persatu. Kami berpikir mungkin angin atau binatang yang mencabutnya, tapi rasa was-was mulai merayap ketika Andre berhenti dan menunjuk ke sebuah batu besar. "Tadi kita sudah lewati ini kan? Kenapa sekarang muncul lagi?" Kami mulai berjalan lebih cepat, mencoba mencari jalan keluar. Tapi anehnya, tak peduli arah mana yang kami ambil, kami selalu kembali ke tempat yang sama. Rasa panik perlahan menggantikan semangat petualangan. Hari makin gelap dan sinyal ponsel menghilang. Aku menatap langit yang mulai tertutup kabut tebal, dan untuk pertama kalinya aku merasa hutan ini bukan hutan biasa. Sari mulai menangis. Andre mencoba menenangkan, tapi wajahnya juga mulai pucat. Kami memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di tempat yang sama untuk menunggu pagi. Tapi malam itu bukan malam biasa. Suara-suara aneh mulai terdengar, tawa anak kecil, bisikan di antara pepohonan, dan langkah-langkah yang mengelilingi tenda kami, padahal tak ada siapapun di luar. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku merasa ada yang mengamati dari balik kain tenda. Sekitar pukul 3 pagi, suara itu datang, jeritan panjang, menyayat telinga, diikuti suara sesuatu diseret di atas tanah. Kami bertiga keluar tenda dengan senter. Tapi yang kami temukan membuat darahku membeku. Ada jejak kaki kecil seperti milik anak-anak, mengelilingi tenda kami. Jejak itu baru, sangat baru, dan tak ada satupun dari kami yang punya kaki sekecil itu. Pagi datang dengan cepat, tapi bukan pagi yang membawa kelegaan. Kabut tebal masih menyelimuti hutan. Kami memutuskan untuk terus berjalan, mengikuti arah matahari. Tapi setiap langkah seperti berputar. Kami bahkan menemukan kembali bungkus makanan yang kami buang kemarin, di tempat berbeda. Andre mulai gelisah. Ia berkata, "Kita nggak sendiri di sini." Aku menatap matanya dan tahu dia serius. Lalu sesuatu terjadi. Andre menghilang, hanya dalam sekejap. Kami hanya menoleh ke arah lain beberapa detik, dan ketika kembali melihatnya, dia sudah tak ada. Kami berteriak mencarinya, tapi tak ada jejak, tak ada suara. Kami berjalan berjam-jam, memanggil namanya tanpa henti, tapi hanya Gema yang menjawab. Lalu, saat senja datang, kami melihat sebuah pondok kecil tua di antara kabut. Kayunya lapuk, jendelanya tertutup kain kusam, dan pintunya separuh terbuka. Kami tahu kami tak seharusnya masuk, tapi pilihan kami terbatas. Di dalamnya gelap, hanya ada sebuah cermin besar di dinding dan lilin-lilin kecil di sudut ruangan. Ketika aku menyalakan satu lilin, bayangan di cermin mulai bergerak sendiri. Dan di sana, kami melihat Andre. Tapi bukan Andre yang kami kenal. Ia berdiri kaku, menatap kami dari balik cermin, dan bibirnya bergerak pelan. "Jangan balik, mereka sudah tahu kalian di sini." Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Lilin-lilin padam satu persatu, ruangan menjadi gelap gulita, hanya cermin yang kini bersinar dengan cahaya merah redup. Dari cermin itu terdengar suara jeritan, tangisan, dan suara ratusan langkah kaki. Di dalam pantulannya kami melihat wajah-wajah, ratusan wajah tertahan di balik kaca. Mata mereka kosong,
Mulut mereka menganga, seolah terperangkap dalam penderitaan abadi. Dan di tengah mereka, Andre berdiri, wajahnya pucat, matanya hitam, tubuhnya mengambang seperti boneka rusak. Kami kabur keluar pondok, tapi hutan tak berubah. Pondok yang tadi kami tinggalkan menghilang begitu saja. Di belakang kami, hutan kembali sunyi, tapi hawa dingin dan bau busuk bangkai masih tercium jelas. Kami tahu, ini bukan dunia kami lagi. Kami bukan lagi tersesat secara fisik. Kami tersesat di antara dunia. Kami berjalan tanpa arah, matahari tak pernah naik sepenuhnya. Waktu tak terasa berjalan. Dan malam datang terlalu cepat. Makhluk-makhluk itu mulai muncul, tinggi, kurus, matanya menyala merah. Mereka merangkak, menggeliat, mengawasi kami dari balik pepohonan. Sari mulai bicara sendiri, memanggil nama orang tuanya, lalu menggigil hebat. Ia mulai mengigau, menyebut nama-nama yang tak kukenal. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Aku hanya bisa menangis, memeluknya, sambil berharap semua ini mimpi buruk. Tapi tidak. Ketika aku membuka mata, aku tidak lagi di hutan. Aku terbangun di rumah sakit. Sari di ranjang sebelahku masih hidup, kata dokter. Kami ditemukan warga desa 2 minggu setelah menghilang. Tapi menurut kami hanya hilang 2 malam. Dan Andre tak pernah ditemukan. Kami pulang, tapi semuanya tidak sama. Malam-malam kami berubah menjadi teror. Di balik cermin kamar, aku sering melihat bayangan Andre. Barang-barang berpindah sendiri. Cermin pecah lalu muncul kembali. Sari hilang lagi 1 malam dan ditemukan pagi hari duduk di pinggir hutan dengan mata kosong. Ia hanya menulis 1 kalimat. Aku sudah melihat yang terakhir. Tak lama kemudian, ia benar-benar menghilang. Dan yang tertinggal hanyalah catatan kecil. Aku pulang. Kini aku tinggal sendiri. Rumah ini sunyi tapi tidak pernah benar-benar sepi. Ada langkah kaki dari loteng, ketukan dari bawah tempat tidur, dan suara bisikan yang keluar dari cermin. Kadang suara Andre memanggilku, memohon untuk kembali. Dan malam ini, aku mendengar suara pintu kamar terbuka perlahan. Suara langkah kaki naik ke lantai 2.